Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang 5 jenis bambu unik yang saya dapatkan di tempat yang mistis. Karena tidak dipungkiri seorang pembolang itu senantiasa bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Banyak cerita di dalam perburuannya, baik ketika berburu, ketika eksekusi, maupun ketika di rumah. Karena tidak dipungkiri rumpun bambu itu tempat atau paling disukai oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Karena memang terkadang bambu unik didapatkan di area kuburan, petilasan, ataupun yang disakralkan warga. Oke, bambu apa saja kita simak. Monggo. Untuk yang pertama yaitu bambu unik jenis keluarga jalu. Ini teman-teman, ini dari jenis bambu ori. Ini saya dapatkan ini di sebuah petilasan di Tonjong, Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ini di sebuah petilasan, yaitu petilasannya Syekh Maulana Maghribi, di mana di situ memang sangat terkenal angkernya. Nah, di situ juga tidak ada yang berani masuk ke lokasi tersebut, apalagi warga sekitar situ. Jangankan mengambil sesuatu yang ada di lokasi tersebut, masuk saja tidak ada yang berani, karena memang terkenal sangat angker. Dan menurut cerita warga, sudah lebih dari 7 korban meninggal di lokasi tersebut. Tentunya mereka yang berburu bambu petuk. Nah, kalau saya berburu bambu unik, jadi berbeda perburuannya. Yang jelas ada unggah-ungguhnya. Nah, ini teman-teman, ini bambu jalu tumpang roko, karena jalunya tumpuk. Nah, ini bersap, jadi ini memang sangat sulit. Dan ketika mendapatkannya di lokasi tersebut itu terkadang terdengar suara wanita. Nah, ini salah satu perjuangan pembolang, senantiasa bersinggungan dengan hal-hal yang berbau mistis. Ini kelihatannya ini sederhana, tapi ini didapatkan di tempat yang sangat angker. Ini yang pertama dari keluarga jalu. Nah, untuk yang kedua, nah ini yang masih agak baru, yaitu Songgo Langit, teman-teman. Nah, ini Songgo Langit, dimana saya mendapatkan bambu Songgo Langit ini di lokasi atau rumpun bambu yang dikeramatkan warga. Karena menurut warga sekitar, di rumpun bambu tersebut sering keluar apinya. Dan menurut warga sekitar, di rumpun tersebut juga ada bambu petuknya. Karena sudah ada beberapa warga luar kabupaten yang ke lokasi atau ke rumpun tersebut, karena menurutnya diberi impian di situ ada bambu petuknya. Nah, dan alhamdulillah ternyata bambu Songgo Langit. Nah, ini super gahar, teman-teman, karena bambunya jumbo, tumpukannya ini sangat luar biasa. Dan saya juga baru pertama kali mendapatkan bambu Songgo Langit yang memang super gahar seperti ini. Ini tumpukannya ini sangat tinggi.
ini di rumpun bambu yang dikeramatkan warga, karena jarang warga sekitar apabila malam hari lewat di lokasi tersebut. Nah juga kebetulan di sebelahnya rumah kosong, jadi memang sangat wingit. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 yaitu sambung rosok plus cabang. Nah ini teman-teman, ini sambung rosok plus cabang. Nah ini saya temukan di petilasan Mbah Wulung di Kabupaten Tegal. Nah saya juga masih bingung karena ini jenisnya bambu ampel tapi warnanya hitam teman-teman, dan saya baru pertama kali melihat bambu ampel yang warnanya hitam, karena biasanya warnanya hijau kuning, itu yang biasa atau lazimnya keluarga ampel, dan ini warnanya hitam. Ini hanya satu rumpun saja teman-teman di Kabupaten Tegal, itu di petilasannya Mbah Wulung, satu rumpun yaitu keluarga ampel, bambunya hitam semua. Nah menurut cerita di situ sering penampakan harimau. Nah, itu menurut cerita warga sekitar teman-teman. Nah, dan alhamdulillah ketika saya ke situ diberi bambu unik sambung rosok plus cabang. Memang sangat disayangkan karena saya ke situ sudah posisi seperti ini teman-teman, karena Kabupaten Tegal itu sudah agak dingin, jadi ini banyak dimakan oleh hewan-hewan. Nah ini, jadi ini rusak karena hewan teman-teman. Nah seperti ini. Nah, ini menurut cerita warga di rumpun tersebut tidak jauh dari petilasan Mbah Wulung sering terjadi penampakan seekor harimau. Alhamdulillah ini bisa saya dapatkan. Kemudian ya untuk nomor 6 bambu yang saya dapatkan di tempat atau lokasi yang angker, yaitu bambu unik ranting sejajar teman-teman. Nah ini ranting sejajar, dimana ranting bawah satu garis lurus, ranting atasnya, jadi ini satu garis lurus teman-teman. Ini dari jenis bambu Japanese. Nah ini satu alis, atasnya satu alis, jadi tidak melewati ros lagi, murni ini ranting sejajar. Nah ini saya dapatkan di Brebes. Nah, ini di pinggir jalan, dimana di dalam atau tempat gedung yang sudah tidak terpakai puluhan tahun, dan menurut ceritanya di situ sering terdengar atau rintian-rintian. Nah juga ketika saya mendapatkan bambu ini, ketika saya potong itu langsung turun hujan sangat deras teman-teman. Anehnya hujannya hanya di lokasi itu saja. Nah ini suatu keanehan. Ini teman, ranting sejajar ini sama saya ini sudah lama, ini sudah hampir 1 tahun lebih bambu ini sama saya. Ini sangat luar biasa karena ketika terpotong itu langsung turun hujan. Juga memang lokasinya ini sangat luar biasa angker. Ranting sejajar dari jenis bambu Japanese. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu bambu unik kurung lam jalalah tali sukma teman-teman. Nah, ini kurung lam jalalah tali sukma. Nah, ini ditemukan di
area makam Kabupaten Purbalingga, karena saya memang tidak tahu persis nama makamnya. Tapi ketika saya mendapatkan bambu ini hampir setengah hari saya dibikin keder teman-teman, atau dibikin linglung. Karena kalau bambu unik kurung ini memang tuahnya ini seperti akar mimang, ini bisa membuat keder. Jadi ketika saya mendapatkan, saya potong, kemudian pikiran saya blank teman-teman. Nah ini karena memang satu faktor kelelahan atau kecapean. Jadi ketika mendapatkan bambu ini pikiran menjadi blank, jadi hanya muter-muter di situ saja. Nah karena menurut warga sekitar juga makam tersebut memang dahulunya itu sangat angker, karena ada salah satu pohon yang memang sangat tua, ya mungkin usianya ratusan tahun, ini dari keluarga beringin. Jadi memang sangat disukai oleh demi. Nah ini jadi orang keder itu bisa siapa saja, karena jelas faktornya karena efek kecapean. Jadi sudah capek, jadi pikiran terkadang tidak fokus. Bambu unik burung lam jalalah tali sukma. Oke, itulah 5 jenis bambu unik yang pernah saya dapatkan di tempat yang sangat angker, sangat ini. Karena memang seorang pempulang pastinya selalu bersinggungan dengan hal-hal yang goib. Penampakan di lokasi sering terjadi. Itu sudah pasti teman-teman, penampakan sering terjadi. Nah itu bagi mereka yang memang indera keenamnya sudah terbuka. Yang pasti segala sesuatu kita harus senantiasa berpikir positif, selalu berdoa, meminta keselamatan, kekuatan, agar dalam berburu bambu unik diberikan kelancaran. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita agar iman Islam kita senantiasa diperkuat lagi. Oke, saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.